Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran tematik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Sekarang, yuk kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1 pembelajaran ke-1, yaitu materi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yuk langsung saja ke materinya. Kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi secara perkawinan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif ini melibatkan tumbuh-tumbuhan yang berbunga. Jadi, tumbuhan berbunga ini akan mengalami perkembangbiakan generatif yaitu melalui bunga. Pada bunga terdapat proses penyerbukan. Penyerbukan yaitu bertemunya sel jantan dan betina untuk menghasilkan pembuahan atau jatuhnya benang sari ke kepala putik. Sebelum kita membahas tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, kita akan membahas alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yaitu bunga. Kita akan membahas bagian-bagian bunga. Di sini ada struktur bunga. Pada nomor 1, di sini ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Pada nomor 2 terdapat kepala sari, yaitu sebagai alat reproduksi jantan. Kepala sari berfungsi untuk menyimpan serbuk sari yang berbentuk seperti debu, dan serbuk sari yaitu untuk penyerbukan. Pada nomor 3 terdapat benang sari. Bentuk benang sari seperti helai rambut, fungsinya untuk membantu proses reproduksi. Pada nomor 4 terdapat kepala putik. Kepala putik ini sangatlah penting karena organ ini merupakan alat reproduksi betina atau bisa disebut dengan gynecium. Oleh sebab itu, bagian ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian, yaitu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Pada nomor 5 terdapat tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi untuk menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Pada nomor 6 terdapat bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji ini letaknya di dalam bakal buah. Pada nomor 7 terdapat tangkai bunga. Fungsi tangkai bunga yaitu sebagai penghubung antara bunga dengan ranting dan sebagai penopang bunga. Pada nomor 8 terdapat dasar bunga. Dasar bunga merupakan pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Dan yang terakhir,
Pada nomor 9 terdapat kelopak bunga. Kelopak pada bunga berfungsi sebagai pelindung kuncup bunga dan bagian bunga lainnya dari gangguan luar. Biasanya, kelopak bunga berbentuk lonceng atau trompet. Agar kalian lebih paham, coba kalian gambar dan kalian amati bagian-bagian bunga sepatu yang terdapat di sekitar rumah tempat tinggal kalian. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.